untuk membangkitkan semangat kita dalam menerima mata pelajaran hari ini atau dalam menerima materi hari ini. Oke? Oke, Ibu. Coba sebentar ya. Ya, Bu. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lakukan dulu sama-sama, oke? Oke, Bu. Ya, dengarkan ya. Jadi anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini ialah kearifan lokal dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan kearifan lokal sebagai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, peserta didik mampu memahami macam-macam kearifan lokal yang ada di Nusantara Indonesia ini. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh kearifan lokal yang ada di Nusantara dengan benar. Dan yang terakhir, mampu memahami macam-macam kearifan lokal dari berbagai daerah dengan baik dan benar. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian apa sih tentang kearifan lokal itu. Ini sebagai pertanyaan tematik ya. Jadi siapa yang bisa jawab nanti yang pertama, Ibu kasih reward nanti setelah keluar, oke? Jadi anak-anak, pertanyaan yang pertama itu apa itu kearifan lokal? Ya, silakan kepada Nisa. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, Bu. Ya, baik, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja contoh kearifan lokal? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, silakan kepada Elsari. Contoh kearifan lokal. Yang pertama, pakaian adat tradisional. Yang kedua, sistem irigasi dan pertanian. Pertanian tradisional. Yang ketiga, rumah adat, Ibu. Ya, bagus. Dan pertanyaan terakhir itu, apa perbedaan kearifan lokal yang nyata dan yang tidak nyata? Silakan, siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Yana, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kearifan lokal yang nyata itu adalah kearifan lokal yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara fisik. Sedangkan kearifan lokal tidak nyata itu adalah kearifan lokal yang tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat dirasakan dan dialami. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan memperlihatkan video tentang kekayaan kearifan lokal. Nah, kalian nanti silakan diamati, buatkan pertanyaan, langsung bertanya ke Ibu, oke? Oke, Ibu. Ya, sebentar dulu. Amati ya anak-anak. Ya, Ibu.
Kalian pasti pernah ya menggunakan afirmatif. Dan mereka biasanya memiliki ciri khas motif masing-masing. Motif batik ini tidak sama-sama nol, tapi memiliki nilai dan makna tertentu yang menyesuaikan dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Karena itu, batik merupakan salah satu kekayaan dari kawasan di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berarti dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah ada di suatu wilayah sejak lama dan diteruskan dari generasi ke generasi. Kekayaan kearifan lokal Indonesia disebutkan oleh Program Kondisi Alam di setiap pulau di Indonesia. Bahkan, dalam satu pulau yang sama, kondisi alamnya juga berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya berbeda. Apa saja contoh kearifan lokal di Indonesia? Salah satunya adalah masyarakat Gamboa. Itu tradisi menggunakan rumah secara gotong-royong pada masyarakat Bugis di Desa Lawangkata, Kabupaten Belu, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah menggunakan rumah, warga yang membantu akan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh rumah sebagai bentuk terima kasih. Tradisi ini menunjukkan budaya gotong royong yang hidup dan lestari di masyarakat. Contoh kearifan lokal lainnya adalah tradisi PBB di Muara Enim, Sumatera Selatan, yaitu tradisi menanam dan memanen secara bersama-sama. Untuk mengadakan adatnya bagian Rubio, dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat mulai mendapat komunitas dan akan dimiliki punya bangga. Tujuan kearifan lokal ini adalah agar masyarakat itu melestarikan kita. Dan di Papua, terdapat kepercayaan bahwa orang membuat atau alam adalah aku. Kepercayaan ini mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati, karena alam juga bagian dari hidup manusia. Kearifan lokal juga menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau tangible, dan kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau bisa berwujudnya. Contohnya, dalam bentuk tekstual seperti sistem nilai, tata cara, dan aturan yang diabadikan dalam tataran tertulis seperti kita tradisional ribbon, secara demokrasi. Contoh lainnya adalah bangunan seperti rumah adat. Budaya dan budaya seperti patung, alat musik tradisional, seni tradisional, dan batik juga termasuk kearifan lokal berwujud nyata. Jenis yang kedua adalah kearifan lokal yang tidak berwujud, yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bentuknya dapat berupa nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita rakyat. Kearifan lokal ini bertujuan agar generasi muda tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat maupun merusak alam sekitar. Lalu, apa manfaatnya membuat dari kearifan lokal? Nilai-nilai dalam kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal juga dapat membentuk karakter dan identitas bangsa yang kebudayaan. Pahami, terapkan, dan lestarikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita coba lihat soal ini. Apa contoh kearifan lokal yang ada di daerah sekitarmu? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau ada soal topik kekayaan kearifan. Jadi kalian sudah memahami video yang bertayangkan. Nah, itu ya. Nah, tadi Ibu sudah kasih tahu kalian untuk menyimak isi video tersebut. Sekarang tuliskan pertanyaan kalian yang telah kalian simak di video barusan, lalu tanyakan kepada Ibu. Oke? Baik, Ibu. Ya, silakan.
ini. Bahwa adalah contoh kearifan lokal karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang diajarkan secara terus-menerus. Nilai itu adalah gotong royong. Masyarakat Bugis punya kebiasaan baik, saling membantu menjaga rumah. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat peduli satu dengan yang lain, satu sama lain. Kebiasaan baik inilah yang menjadi bagian dari kearifan lokal dan tradisi bagi mereka. Bagaimana paham jawabannya, Nadia? Paham, Bu Guru. Ya, baik. Terima kasih karena telah sudah bertanya. Karena sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Bagaimana contoh dan ciri-cirinya, oke? Oke, Ibu. Jadi yang pertama itu apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan berbagai strategi kehidupan yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam satu masyarakat tertentu. Kearifan lokal ini terbentuk sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua ada contoh-contoh kearifan lokal. Didengar ya dan dicatat anak-anak. Iya, Ibu. Yang pertama itu ada gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan bersama. Contoh membantu tetangga yang sedang membangun rumah dan membersihkan lingkungan sekitar kita. Dua, subak di Bali. Subak di Bali adalah sistem irigasi tradisional. Seperti pertanyaan romantik tadi yang dijawab oleh Ella Sari, ada sistem irigasi tradisional kan? Iya, Ibu. Ya, jadi contohnya yang mengatur penggunaan air sawah secara adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, hutan adat, di mana adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat dengan sistem yang berkelanjutan. Adapun ciri-ciri kearifan lokal yang pertama itu dia unik. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya yang unik. Seperti contoh di Bima, kita kalau ada tradisi pernikahan pasti awalnya yang disebut pasti baju dan bolo. Iya, Iya, Ibu. terus dia dinamis. Kearifan lokal bukanlah sesuatu yang statis, melainkan tugas berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman. Berakar pada nilai-nilai luhur. Kearifan lokal selalu berlandaskan pada nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Lalu berhubungan erat dengan alam. Kearifan lokal mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti menjaga hutan agar tidak ditebang pohonnya, menjaga lingkungan, terus membuang sampah di tempatnya agar lingkungan kita tidak tercemar. Paham teman-teman? Paham. Selanjutnya itu diteruskan secara turun-temurun. Kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat, lagu tarian, dan berbagai bentuk seni lainnya. Yang terakhir itu mengapa kearifan lokal itu penting? Perlindungan lingkungan. Kearifan lokal seringkali mengandung pengetahuan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan yang kedua membawa nilai-nilai luhur. Kearifan lokal mengajarkan nilai-nilai moral yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga identitas budaya. Kearifan lokal merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Dan yang terakhir itu solusi atas permasalahan kontemporer. Kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini, seperti iklim dan pembangunan berkelanjutan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Tadi sudah dicatat? Sudah. Jadi anak-anak sekarang Ibu mau kalian analisis tentang kearifan lokal nyata maupun yang tidak nyata. Ibu kasih
Silakan mengarahkannya ada di LKPD tersebut. Kalau ada yang susah atau sulit, tanya ibu ya. Iya, Ibu. Ibu kasih waktu 3 menit. Jadi apa yang sulit anak-anak? Tidak ada, Ibu. Anissa, apa yang sulit? Ada Ibu. Jalan? Ada, Ibu. Semua pahamnya? Ibu. Jangan cepat. Satu sudah? Sudah Ibu. Ya baik, kalau sudah silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan anak-anak dulu. Ayo, jangan malu-malu. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kearifan lokal di Nusantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kearifan lokal? Jawabannya, kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang kearifan lokal nyata dan tidak nyata? Jawabannya, yang pertama, kearifan lokal nyata adalah kearifan lokal yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara fisik. Yang kedua, kearifan lokal tidak nyata adalah kearifan lokal yang tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat dirasakan dan dialami. Ketiga, berikan contoh kearifan lokal nyata dan tidak nyata. Jawaban kelompok kami yang pertama, contoh kearifan lokal nyata yaitu bangunan tradisional seperti rumah adat, masjid, dan kuil. Yang kedua, alat-alat tradisional seperti perkakas, senjata, dan alat musik. Yang ketiga, makanan dan minuman tradisional. Lalu, contoh kearifan lokal tidak nyata yang pertama, tradisi dan ritual keagamaan. Yang kedua, cerita rakyat bermitos. Dan yang terakhir, musik dan tarian tradisional. Ya baik, terima kasih. Silakan bagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1, silakan duduk kembali. Iya, Ibu. Jadi untuk kelompok 2 sudah? Belum, Bu. Oh iya belum. Jadi berhubung waktunya sudah berakhir, kelompok 2 untuk dikumpulkan ya Mbak ya? Iya, Ibu. Jangan lupa belajar, oke? Jadi anak-anak sekarang Ibu akan kasih evaluasi dalam bentuk soal. Silakan kerjakan di depan, tentukan diri Ibu, oke?